ketemu lagi dengan Kalis untuk belajar matematika hari ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pembagian ya. Jadi kalau video sebelumnya kita membahas tentang perkalian, sekarang kita membahas tentang pembagian. Untuk adik-adik semua yang sedang belajar pembagian, silakan tonton video ini sampai selesai ya. Oke, kita mulai untuk konsep pembagian. Pembagian. Oke. Nah, sebelum gimana sih pembagian itu, aku akan sedikit menjelaskan ya adik-adik. Jadi, pembagian itu adalah kebalikan dari sebuah perkalian. Jadi, untuk adik-adik yang sedang belajar pembagian, silahkan adik-adik hafalkan dulu konsep perkaliannya ya. Karena memang basic dari pembagian itu harus bisa perkaliannya dulu ya. Oke, nah misalkan nih contohnya adalah 8 dibagi dengan 4. Kira-kira hasilnya berapa? Nah, maksud dari dibagi itu gimana? Ya anggap aja nih contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin adik-adik punya misalkan punya kue 5 gitu kan, akan dibagi ke teman-temannya. Nah, itu ada konsep pembagian ya. Nah, kita akan lihat misalkan 8 itu aku gambarkan sebagai, di sini aku buat segitiga kecil ya. Segitiga kecil ada 8, harus ada 8. Kenapa? Dalam konsep pembagian, angka pertama atau angka yang dibagi ini adalah total. Kita ya, kemudian yang di sini ini adalah pembagi. Kemudian hasilnya itu adalah hasil bagi. Oke. Nah, di sini aku sudah membuat 8 segitiga. Nah, dibagi menjadi 4. Artinya dalam setiap kelompok itu isinya ada 4. Maka kira-kira ada berapa kelompok sih yang terbentuk di sana? Sekarang kita lihat. Ada 8. Kemudian dibagi dengan 4. Berarti setiap bagian ada 4 ya. Nah, kita kelompokkan. Ini kelompok 1 isinya 4 orang. Kemudian kelompok 2 juga isinya 4 total. Nah, sudah habis kan? Gak ada lagi segitiganya. Maka bisa kita lihat di sini ada berapa kelompok? Di sini ada 1, ada 2. Maka 8 dibagi 4 adalah 2. Gitu ya. Jadi, sekarang kita ya, Kak, konsep pembagiannya di mana? Konsep perkalian itu di mana? Konsep perkalian itu seperti ini. 2 dikali dengan 4 hasilnya 8. Di contohnya nih, misalkan 12 dibagi dengan 3. Kamu kalian gak mau buat pemisahan seperti ini, kalian bisa ingat, kira-kira 3 dikali dengan angka berapa yang menghasilkan 12? Ayo, ingat-ingat lagi. Berapa? Oke, betul ya, jawabannya adalah 4. Gampang kan? Nah iya, kalau misalkan kalian sudah hafal perkalian nih, itu sangat mudah. Nah, contoh lain misalkan nih, 25 dibagi dengan 5. Nah, kira-kira hasilnya berapa? Coba diingat-ingat lagi sama nih adik. Kira-kira 5 dikali dengan berapa yang menghasilkan 25? Oke, betul ya. Jawabannya adalah 5. Oke, kita ingat kembali. 25 itu adalah totalnya, keseluruhannya. Kemudian 5 itu adalah pembagi. Kemudian 5 yang di sini itu adalah hasil bagi. Oke. Nah, di sini kakak coba akan mengenalkan tanda-tanda dari pembagian ya. Nah, di sini yang tadi kakak pakai adalah titik 2. Titik 2 itu dilambangkan sebagai pembagian. Nah, tapi kita juga akan mengenal tanda-tanda lainnya sebagai tanda pembagian. Oke? Oke. Tanda-tanda pembagian selanjutnya atau simbol yang digunakan dalam pembagian lainnya, contohnya adalah misalkan
5, yang ini dia 10 misalkan. 10 dibagi 2. Jadi bukan hanya titik 2 nih adik sebagai tanda pembagian. Ternyata seperti ini yang biasa mungkin kalian kenal sebagai pecahan, itu ternyata sipol pembagian juga. Nah, ada lagi nih. Biasanya kalau misalnya kayak gini akan berlanjut ke bentuknya adalah 10 dibagi dengan 2. Jadi pembagian kuri. Kalau tadi sebut tanda pembagian biasa, kalau yang ini disebut dengan pembagian kurung. Ya. Nah, pembagian kurung itu digunakan untuk mempermudah kalian mencari. Nah, biasanya pembagian kurung itu digunakan pada saat yang dibaginya lebih dari 1 digit, gitu ya. Misalkan naik 2 digit, 3 digit, 4 digit, dan dibagi oleh 1 digit atau 2 digit. Gitu ya. Nah, contohnya, misalkan 48 dibagi dengan 2. 48 dibagi dengan 2, kira-kira berapa? Nah, sekarang kita akan coba menggunakan tanda bagi kurung. Berarti 48, ya kita komentar sedikit. 48 dibagi 2. Oke. Kalau misalkan kalian masih bingung kira-kira angka berapa yang dikalikan dengan 2 hasilnya 48. Sekarang kita lihat satu persatu angka yang dibagi. Di sini ada angka 4 dan juga angka 8. Angka 4 bisa dibagi 2. Kira-kira berapa? 4 dibagi dengan 2 atau 2 kali berapa hasilnya 4? Tuh ya, hasilnya adalah 2. Taruh di atas. 4 dibagi 2. Kemudian yang hasilnya 2 taruh di atas. Nah, habis itu sekarang kita cek dulu. 2 dikali 2 berapa? 4. Karena baru 1 yang kita bagi, berarti udah 1 aja. Nah, kita kurangi. 4 dikurangi dengan 4 adalah 0. Karena 0 nggak bisa dibagi 2, maka 8 yang ini udah dibagi kita taruh ke bawah. Berarti jadinya di sini 8. 8 dibagi 2 adalah 4. Kemudian lakukan hal yang sama berulang sampai angkanya habis. 4 dibagi dengan 4 dikali 2 adalah 8. Oke, kita kurangi. Hasilnya adalah 0. Angkanya sudah habis, berarti pembagiannya sudah selesai. Berarti 48 dibagi 2 adalah 24. Kalau angkanya lebih dari 2 digit, lakukan hal yang sama berulang-ulang kali. Oke, untuk kalian yang mau lebih paham, silakan kalian banyak untuk latihan soal ya. Karena matematika itu kalian akan sangat kebingungan kalau kalian hanya mendengarkan materi tanpa begitu soal. Maka banyak-banyaklah berarti soal. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Let's grow up together with Hero Academy. Bye-bye.